Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 29 Desember 2024. Berita terpilih selama sepekan ini akan kami sajikan ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Ya pemirsa, dari Menara Pandang Siring Kapten Pierre Tendean, inilah Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Mengawali Lintas Banua Sepekan hari ini, musibah angin puting beliung kembali melanda Kabupaten Banjar, tepatnya di Desa Gudang Tengah, Kecamatan Sungai Tabuk. Total ada 9 buah rumah di RT 7 dan 8 mengalami kerusakan usai diterjang angin puting beliung yang terjadi pada Minggu siang 22 Desember 2024. Angin puting beliung diiringi hujan deras yang terjadi pada Minggu siang memporak-porandakan sejumlah atap rumah warga di RT 7 dan 8 Desa Gudang Tengah, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Salah seorang warga yang rumahnya terdampak, Mas Niah, mengungkapkan peristiwa terjadi sekitar pukul 14 WITA saat ia sedang memasak di dapur. Suara gemuruh diiringi angin puting beliung menerbangkan atap rumah dan membuatnya panik. Mas Riah pun berharap ada bantuan untuk memperbaiki rumahnya. Sekitar jam 2. Jam 2 siang. Nah, saat itu ibu di mana? Ya di dapur masak. Habis itu tiba-tiba hanyut kayak itu kemudian drop ya langsung ke muka kayak itu nah. Anunya udah kayak apa yuk? Ada terasa anginnya kayak itu nah. Angin atau hujan, Bu? Nah, angin dulu baru. Angin dulu ya. Jadi angin dulu baru hujan. Drop langsung aja astagfirullahaladzim. Nah, kita kayak ini kemana nak? Diam lagi kemana? Ya malah langsung aja aku kan ditangkapnya kayak itu nah. Kayak dia bisa hanyut ya, kurus sudah dingin. Jadi dapur aja ya tadi ya. Karena dapur. Ibu tidak menyelamatkan diri keluar rumah. Kayak apa tuh anakku tadi ditangkapnya, aku kan ya habis di sini. Habis itu mak kayak apa kita? Kenapa? Timbul nyut, takut ke sana. Tapi kita tahu kemana anginnya kayak itu nah. Dia lihat habis ke sama anak. Ini atapnya ibu tahu kemana terbangnya? Yang satu ke sana sudah, yang satunya di sini tahu, nah yang lainnya kada tahu lagi kemana. Iya. Nah yang lainnya, itu dapurnya dapur kayu. Kada ada lagi apa-apa kayak itu nah. Kemana harapan lagi dapat mengadu? Ya minta bantuan Bu ya. Iya mudahan situ berrezeki banyak anunya rezekinya, mudahan ada yang membantu. Alhamdulillah. Kemana lagi mengadu? Jadi kada siapa apa di sini. Sementara itu, pembakal Desa Gudang Tengah, Sapwan, menyatakan total rumah yang terdampak angin puting beliung berjumlah 9 buah. Kerusakan didominasi pada bagian atap. Namun jumlah ini masih sementara karena pihaknya masih melakukan verifikasi. Dari hasil survei di lapangan baru terjadi 9 buah. Mungkin itu masih diverifikasi lagi. Ada yang total yang rusaknya, ada yang sebagian ringan. Sejauh ini rusaknya seperti apa, Pak? Ada yang roboh semua atapnya. Sebagian ada beberapa atapnya saja, bangunannya tidak kokoh. Jadi didominasi atap tuh ya? Atap sama Kalau yang ini Pak, yang di belakang sama? Yang ini yang terparah ini. Yang ini paling parah Pak ya? Untungnya peristiwa angin puting beliung tersebut tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa, sedangkan kerugian masih belum bisa ditaksir. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke dunia pendidikan. Pemirsa, isu tidak sedap kembali terjadi di Universitas Lambung Mangkurat. Namun kali ini terkait kinerja riset dan pengabdian masyarakat. Berdasarkan klasterisasi perguruan tinggi tahun 2025 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, ULM hanya masuk dalam klaster Madya, tertinggal dari beberapa perguruan tinggi negeri lain di Kalimantan. Universitas Lambung Mangkurat resmi berada di klaster Madya pada tahun 2025 setelah sebelumnya menempati klaster tertinggi, yakni klaster Mandiri. Hal ini tertuang dalam surat yang diterbitkan Kemendikbudristek. Menurut panduan pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang disusun oleh Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat, penentuan klaster perguruan tinggi didasarkan pada skor Sinta
Science and Technology Index, serta akreditasi institusi untuk berada di klaster mandiri. Sebuah perguruan tinggi harus memiliki akreditasi unggul. Sedangkan klaster utama mensyaratkan akreditasi minimal baik sekali dan klaster madya minimal baik. Dari rilis yang diterima Wakil Rektor Bidang Akademik ULM, Iwan Aplani, menegaskan per Desember 2024 ULM memang mencatatkan persentile skor Sinta lebih dari 98,6%. Dengan posisi skor Sinta di 3 tahun terakhir di angka 26. Meski skor aktivitas riset ULM telah memenuhi syarat untuk tetap berada di klaster mandiri, akreditasi institusi saat ini berada pada kategori baik, hingga menyebabkan ULM turun ke klaster madya. Penurunan ini menjadi pukulan berat bagi reputasi ULM yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi dengan kinerja penelitian terdepan di Indonesia. Meski turun klaster, Sivitas Akademika ULM masih tetap bisa melakukan riset dalam sejumlah skema penting pada penelitian yang diselenggarakan kementerian, seperti semua jenis penelitian pada skema penelitian dasar, seperti penelitian dosen pemula, penelitian fundamental, penelitian pasca sarjana, serta skema penelitian terapan, yaitu penelitian hilirisasi dan penelitian kepakaran. Iwan menambahkan pihaknya berusaha semaksimal mungkin mengembalikan akreditasi ULM melalui proses reakreditasi yang akan memasuki tahapan asesmen lapangan oleh asesor akreditasi BANPITI pada Januari 2025 mendatang, sehingga kembali mendapat akreditasi unggul. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, kebijakan opsen pajak 66% di Kalimantan Selatan bakal diberlakukan pada 5 Januari 2025. Namun demikian, masyarakat tak perlu khawatir karena pemerintah Provinsi Kalsel memberikan diskon 25% pokok pajak selama 6 bulan dengan tujuan meringankan beban masyarakat khususnya wajib pajak. Opsen sebesar 66% untuk pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB tetap diberlakukan di Provinsi Kalimantan Selatan pada 5 Januari 2025 mendatang. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meski demikian, masyarakat tak perlu khawatir untuk tetap membayarkan pajak kendaraan bermotor karena pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan diskon atau insentif sebesar 25%. Hal itu guna meringankan wajib pajak. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalsel, Subhan Nur Yaumil, insentif 25% itu dihitung dari angka pokok pajak. Untuk kendaraan pribadi insentifnya sebesar 25%, sedangkan kendaraan umum dari semula dikenakan tarif 1% menjadi 0,5%. Dengan adanya insentif atau diskon 25% pajak itu, Subhan memastikan tidak ada kenaikan pajak di tahun 2025 ini. Intinya 2025 tidak ada beban masyarakat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, maka dari itu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan, memberikan insentif pajak kendaraan bermotor dan insentif bea balik nama kendaraan bermotor di tahun 2025. Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya masyarakat membayarkan misalnya lah 1 juta, maka ekuivalen di 2025 tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan. Nah, dengan insentif pajak tersebut, itulah maka selama 6 bulan kita memberikan insentif terhadap pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi tidak ada kenaikan terhadap pembayaran pajak di tahun 2024 dan di tahun 2025. Jadi ekuivalen paling tidak sama. Bahkan kita di Provinsi Kalimantan Selatan ada penurunan PKB dan ada penurunan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan relaksasi atau insentif yang kita berikan, yaitu sebesar 25%. Lebih jauh, Subhan menyatakan
Kebijakan selama 6 bulan itu juga akan dievaluasi untuk nantinya diputuskan apakah bisa tetap dilanjutkan atau tidak. Diketahui opsen merupakan pungutan tambahan pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Terdapat 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen, yaitu pajak kendaraan bermotor PKB, bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, dan pajak mineral bukan logam dan batuan MBLB. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmy memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah Provinsi Kalsel yang akan memberikan insentif atau diskon sebesar 25% pajak kendaraan bermotor. Seiring akan diberlakukannya opsen 66% pada 5 Januari 2025 mendatang. DPRD Provinsi Kalsel dalam hal ini Komisi 2 mengapresiasi langkah pemerintah provinsi yang akan memberikan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 25% kepada seluruh masyarakat Padua. Setidaknya apresiasi itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Muhammad Yani Helmy usai memimpin rapat dengar pendapat lintas komisi yang membahas isu kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 66%. Isu kenaikan pajak ini menurut Paman Yani tengah hangat dan diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Bahkan pro dan kontra pun mewarnai kenaikan opsen pajak yang akan diberlakukan pada 5 Januari 2025 mendatang. Terkait hal itu, Paman Yani mengaku dirinya mengapresiasi langkah dari pemerintah provinsi tersebut. Menurutnya hal ini akan sangat membantu dan tentunya akan meringankan beban masyarakat dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor. Bahkan Paman Yani mengusulkan diskon 25% itu kalau bisa jangan hanya berlaku 6 bulan, melainkan bisa diperpanjang hingga 1 tahun, bahkan selamanya hingga undang-undang di atasnya berganti. Ini menunjukkan bahwa kenaikan itu oleh pemerintah dibijaki berupa diskon sebanyak 25%. Nah, ini berlaku selama 6 bulan. Tetapi setelah 6 bulan, apakah berbalik lagi? Nah, ini persoalannya kan. Nah, tadi diusulkan oleh salah satu anggota Dewan bahwa baiknya ini 1 tahun. Menurut saya secara pribadi, ini lebih baik berlaku untuk selamanya. Ya. Saya sampai tadi juga menyampaikan bahwa kalau memang ternyata ini tidak bisa dilaksanakan, kita akan berubah undang-undangnya atau perdanya. Nah, perda ini setelah kita ketahui tadi Ketua Bapeda kebetulan ada di sini, ternyata perda bisa kita evaluasi, kita ganti lah barangkali kan itu banyak 5 tahun dulu. Nah, walaupun demikian artinya kan hanya Pergub yang bisa melakukan itu. Kembali lagi ke pemerintah, Anda mau menyusahkan masyarakat ya Anda mau membebankan ke masyarakat ya Anda juga. Pilihan yang hari ini itu. Sebelumnya, Kepala Bapenda Kalsel Subhan Nur Yaumil menjelaskan insentif ini berlaku untuk semua jenis kendaraan. Kendaraan pribadi mendapat diskon 25%, sedangkan kendaraan umum dari 1% turun menjadi 0,5%. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Gubernur Kalsel Muhyiddin mengusulkan pelantikan Bupati Wali Kota terpilih hasil Pilkada 2024 dilaksanakan di depan kantor gubernur di Banjarbaru. Hal ini agar terlihat megah dan banyak penampung tamu undangan maupun masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya pelantikan tersebut. Rapat persiapan pelantikan Bupati Wali Kota terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 digelar Pemprov Kalsel di Gedung Idham Khalid di Banjarbaru, Senin 23 Desember 2024. Rapat juga dihadiri seluruh bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota terpilih, dipimpin langsung Gubernur Kalsel Muhyiddin. Selain itu hadir pula Ketua KPU Kalsel Andi Tentri Sompa dan Sekda Provinsi Roy Rizali Anwar. Dalam arahannya, Gubernur Muhyiddin menekankan pentingnya koordinasi yang solid antar semua pihak guna memastikan pelaksanaan sumpah jabatan kepala daerah terpilih berjalan lancar, tertib, dan berkesan. Terkait waktu dan tempat, Gubernur Muhyiddin mengusulkan pelantikan Bupati Wali Kota tahun ini dilaksanakan di depan kantor gubernur di Banjarbaru. Hal ini agar pelantikan terlihat megah
Di samping itu juga mampu menampung jumlah tamu undangan lebih banyak termasuk masyarakat umum yang ingin melihat jalannya pelantikan tersebut. Sementara itu berdasarkan jadwal KPU Kalsel, pelantikan kepala daerah terpilih akan digelar pada 7 Februari 2025 untuk gubernur. Sedangkan Bupati Wali Kota dijadwalkan pada 10 Februari, namun keputusan tersebut masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Pasalnya di Kalsel sendiri terdapat 5 gugatan yang diajukan, 4 diantaranya dari kota Banjarbaru dan 1 dari Kabupaten Banjar. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya akan kita simak bersama. Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin mencatat kasus penyalahgunaan narkoba di tahun 2024 meningkat. Tetaplah bersama kami.